Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali di sini bersama Ibu Hijriati akan mempelajari materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 Sekolah Dasar. Oke, Ibu ingatkan kembali ya nak ya tentang kesehatan. Dalam masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita mentaati protokol kesehatan, yaitu jika keluar rumah memakai masker dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Bentar ya anak-anak ibu di rumah. Kita lanjutkan. Nah, pelajaran hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alangkah bagusnya sebelum kita belajar, kita berdoa. Oke, kita mulai anak-anak. Sebelum belajar, bacalah bismillah agar terbiasa. Ingat pada Allah, bacalah bismillah, satukan niatnya, semoga Allah memberi ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti kita berdoa tadi. Semoga pelajaran hari ini penuh manfaat dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas alam semesta. Amin. Baiklah anak-anak ibu di rumah, kita baca surah kembali ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pintar anak-anak ibu yang soleh dan solehah di rumah, sudah mengikuti ibu membaca doa dan membaca surah pendek. 4 surah tadi anak-anak kelas 2 SD. Alhamdulillah, ibu harapkan bisa menguasainya ya nak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi ayo berwudu.
Nah, dengan tujuan pembelajaran adalah Ibu harapkan peserta didik mampu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membiasakan berwudu sebelum sholat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan syarat wudu dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan rukun wudu dengan benar. Dan yang keempat, menyebutkan sunnah wudu dengan benar. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu untuk menyebutkan hal yang membatalkan wudu dengan benar. Baiklah, anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kita lanjutkan. Apa sih arti wudu itu? Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah untuk sholat. Dengan berwudu, kamu menjadi suci. Pintar ya nak ya? Anak-anak Ibu sekalian, kita sebelum sholat harus melakukan wudu. Menghilangkan hadas kecil yang ada di tubuh kita. Nah, anak-anak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu wudu yang sama nadanya dengan potong bebek angsa. Bisa kan anak-anak Ibu di rumah? Boleh dengarkan Ibu, ikuti Ibu ya nak ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Pintar. Kita ulangi lagi ya nak ya. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Pintar. Terima kasih anak-anak Ibu. Bagaimana asik kan lagunya? Kita harus berwudu sebelum sholat karena harus membersihkan hadas kecil yang menempel pada tubuh kita. Pintar. Halo anak-anak Ibu yang soleh dan solehah. Masih di rumah, masih rajin, masih ingin mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini, yaitu materi Ayo Berwudu. Kalian sudah mengenal tadi apa itu wudu? Wudu kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat agar hadas kecil yang di tubuh kita menjadi suci dan bersih. Karena syarat wudu ada 5. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, syarat yang pertama tadi adalah beragama Islam. Yang tidak beragama Islam, meskipun dia melaksanakan wudunya tidak sah. Yang boleh melakukan wudu hanya umat yang beragama Islam. Jadi, kalau mau sholat, kita harus berwudu. Yang berwudu orang beragama Islam. Jika ada anak-anak Ibu di rumah tidak berwudu sebelum sholat, berarti dia bukan
Islam. Mau dinyatakan bukan Islam? Tidak dong ya. Yang kedua yaitu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Nama orang, nama tempat, nama kue? Kan. Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Perbuatan yang benar dan salah seperti apa itu, Bu? Nah, kalau anak-anak ibu di rumah, ibu kasihkan di tangan kanan ibu ada uang Rp2.000. Di tangan kiri ibu ada uang Rp10.000. Kira-kira kalian mau yang mana? Mau yang banyak apa yang mau sedikit? Nah, kalau mau yang banyak ditabung ya nak ya. Jangan belanja terus, jangan jajan terus. Itu artinya anak-anak ibu di rumah sudah mumayyiz, sudah tahu. Oh, ini uang palsu. Oh, ini uang yang benar. Oh, ini uang yang sedikit dan ini yang banyak. Ya. Kalau di rumah mamanya masak telur, satu enak, satu keasinan. Nah, itu bukti juga anak ibu sudah bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Yang selanjutnya yaitu tidak berhadas besar. Seperti apa ibu? Berhadas besar. Kalau hadas kecil, kita buang air besar, buang air kecil, kentut. Nah, kalau hadas besar itu seperti ibu yang sudah baru melahirkan, berhadas besar. Seorang ibu yang sedang haid, ya nak ya, itu hadas besar. Lanjutkan menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, seperti apa sih Bu air suci dan mensucikan? Seperti air keran, ya nak ya, itu suci dan bersih, suci mensucikan. Seperti apa Bu air suci tapi tidak bisa untuk digunakan berwudu? Air kopi, air susu, air teh, itu air suci, boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai berwudu. Pintar anak-anak ibu di rumah. Dilanjutkan lagi. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan nih anak-anak ibu mau pakai masker, langsung berwudu. Nah, itu tidak mengenai muka, maka maskernya harus dibuka seperti itu. Kalau tangannya panjang juga harus dibuka. Pintar. Kita lanjutkan yaitu rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Mengusap kepala. Bentar. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir mengerjakan gerakan secara berurutan dan tertib. Pintar ya nak, ayah. Setelah membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Yang terakhir harus berurutan, tidak boleh duluan kaki baru cuci muka. Tidak boleh. Bentar. Kita lanjutkan ya nak ya, yaitu sunnah wudu. Nah, sunnah wudu yang pertama membaca basmalah pada permulaan berwudu. Yang kedua menggosok gigi. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Dilanjutkan berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri.
dan selanjutnya membaca doa setelah berwudu. Pelajaran selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jika anak-anak ibu di rumah kan sudah wudhu nih, terus mau sholat. Nah, sebelum sampai ke kamar buat sholat, nah maka ada hal yang membatalkan wudhu. Nah, halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, masih semangat belajar di rumah? Pintar, terima kasih ya. Sampai saat ini masih mengikuti pelajaran ibu. Tadi kita lanjutkan yaitu pelajarannya hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, buang angin. Nah, juga membatalkan wudhu. Kalau anak-anak ibu ini kan sudah berwudhu, lalu menuju tempat sholat. Nah, kemudian anak-anak ibu buang angin, maka wudhunya batal. Maka harus mengulangi wudhu satu kali lagi. Yang kedua, buang air kecil. Nah, jika anak ibu setelah berwudhu menuju tempat sholat, sebelum sampai tempat sholat pengen buang air kecil. Nah, jika anak-anak ibu buang air kecil, maka wudhu tersebut juga batal. Yang ketiga, buang air besar. Begitu juga ya nak ya, itu hal yang membatalkan wudhu. Yang selanjutnya, menyentuh kupul atau dubur dengan telapak tangan. Itu juga membatalkan wudhu. Yang selanjutnya yaitu tertidur. Misalkan anak-anak ibu mau sholat zuhur, kan kalau di rumah setelah nonton TV jam 9, jam 10, melihat bundanya atau ayahnya mau beribadah sholat duha, ikutan dong ya, wudhu juga. Sampai pada waktunya sholat zuhur, ternyata sebelum sholat zuhur anak-anak ibu tertidur, maka wudhu tersebut pun batal. Atau menunggu waktu lagi sholat, setelah sholat maghrib, anak-anak ibu masih merasa suci, tapi sebelum waktu sholat isya, di tengah-tengah ada sedikit anak ibu tertidur, maka itu juga membatalkan wudhu. Yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk atau gila, maka itulah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar orang yang ingin melaksanakan wudhu. Ya nak ya, pintar. Bagaimana anak-anak ibu semua? Dari yang kita pelajari tadi, yaitu syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu ya pelajaran kita hari ini. Maka anak-anak ibu harus memiliki sikap, harus berwudhu ketika akan sholat. Kita sama-sama ya nak ya, ikutin ibu. Aku harus berwudhu ketika akan sholat. Itu sikap anak ibu setelah mempelajari pelajaran hari ini. Bentar. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ibu ada tugas ya nak ya. Tugasnya boleh dibimbing ayah dan bundanya di rumah, ataupun minta bantuan dari guru agama Islamnya yang di sekolah. Oke, yang pertama, insya Allah aku bisa. Beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Yang pertama, aku mengetahui syarat wudhu. Silahkan anak-anak ibu sekalian centang di kolom ya atau tidak. Yang kedua, aku selalu berwudhu sesuai ketentuan. Silahkan conteng di kolom ya atau tidak. Ketiga, aku mengetahui sunnah wudhu. Silahkan conteng di kolom ya atau tidak. Kelima,
Aku selalu berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Boleh menconteng di kolom ya atau tidak. Yang terakhir, aku dapat berwudu dengan benar. Silahkan anak-anak ibu di rumah, boleh centang di kolom ya atau di kolom tidak. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah kita pelajari hari ini pelajaran yaitu berwudu, syarat wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, ya nak ya. Kita akhiri pelajaran dengan berdoa. Bentar. Ayo kita sama-sama ya nak ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu sudah berdoa, sudah belajar, sama-sama membaca doa sesudah belajar. Ibu ingatkan kembali anak ya, untuk di rumah selalu mentaati protokol kesehatan. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dan membilasnya dengan air yang mengalir. Jika keluar rumah, ingat untuk menjaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyaksikan ibu hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.